Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rencang-rencang Cilegon Corner News. Luar biasa. Malam hari ini saya sedang bersama sosok yang luar biasa. Dia juga masih muda ternyata. Orangnya masih muda ternyata. Tidak seperti yang di fotonya pas ketemu langsung karismatik. Artinya karakternya kuat banget lah. Langsung saja ini dia, Kang Haji Rohmat. Assalamualaikum. Selamat malam. Sehat? Sehat. Luar biasa. Ini adalah Kang Haji Rohmat. Masih muda bukan ya? Emang kirain umur berapa gitu? Kalau nggak salah 73. Kejauhan ya? Lahiran 73 maksudnya? Oh gitu ya? Dan sekarang usia? Saya kelahiran 88. 88, 73 gimana? 88 berarti sekarang 35. 30 Bulan ini baru ulang tahun kemarin tanggal 2. Oktober. Iya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Biasa. 35 ubahnya 35. Gimana kesehariannya sekarang gimana? Keseharian seperti biasa. Kalau saya setiap hari sebenarnya kerja di bidang travel umroh. Hari saya seorang karyawan. Kamu nggak bolak-balik Mekah kan? Agenda 11 kali. Oh, sebenarnya kali bolak-balik Mekah. Bukan biasa tiap bulan ya? Insya Allah. Kenapa? Ada sesuatu yang Tiap bulan gitu bolak-balik Mekah. Ya udah kayak Cilegon Jakarta aja kali ya. itulah sebenarnya bagian dari sebuah tugas. Kalau kita juga kan begini. Kalau saya sih ngambilnya begini. Prinsip itu adalah kalau kita punya sesuatu agar selalu kita ada di dalamnya, gelutilah. Jadikan hobi itu sebagai sebuah usaha. Jadikan sesuatu yang produktif. Maka itu akan terasa nyaman. Artinya kalau teman-teman misalkan hobi sepak bola gitu, kalau digeluti terus-menerus, insya Allah jadi timnas ataupun juga jadi pemain profesional kan begitu. Insya Allah terus. Kalau cuma karena sekedar hobi aja senang aja, itu prinsip yang Ya itulah yang nggak punya prinsip yang baik, karena memang posisinya segala sesuatunya hal-hal seperti ini sebagai media wartawan begitu kan, kalau digeluti dengan baik, wah siapa yang nggak kenal sama si Najwa Shihab kan begitu kan. Jadi ya alias segala sesuatunya perlu fokus. nah sekarang hasil dari proses itu ada buah. Saya hobi jalan-jalan awalnya. Kalau jalan-jalan kan berarti harus ke travel ya. Gimana caranya kita jalan-jalan tetapi bukan ngeluarin duit tapi dapat duit gitu. Jadi domestik, kemudian akhirnya bergerak di bidang umroh, dan umroh pun juga orang-orang bayar dengan besar untuk bisa berangkat. Tapi kalau saya ya mungkin dapat royalti lah dari kita berangkat. Dari tahun berapa itu mulai? Sebenarnya kalau hitungan dari sejak saya dulu saya sudah gelut di dalamnya, tetapi masih ikut di orang dalam artian konsorsium gitu ya. Tapi sejak 2015 ada usaha keluarga di ini, dan alhamdulillah sudah resmi jadi PT yang legalitasnya dipertanggungjawabkan. Awalnya hobi jalan-jalan. Betul. Sekarang malah jalan-jalan dulu. Ya itu dia. Dan sekarang tiap bulan balik. Itu tentunya. Gitu. Kok bisa ya? Karena kan kalau kata guru kita, kalau pengen badan kita terasa wangi, dekat sama tukang minyak wangi kan begitu kan. Kalau kita dekatnya sama tukang ikan ya bau ikan. Makanya ya kita dekatnya pengennya kitanya ngapain nih? Kalau pengen sesuatu yang baik, dekatilah orang-orang baik. Tapi jangan sampai kita ini menjadi sesuatu yang buruk karena kita dikenal orang yang buruk seperti itu. Awalnya jalan-jalan tiap bulan dekat. Bayar tiap bulan ya. Tiap bulan tuh orang-orang kadang tiap bulan saya kadang ke Cilegon, Serang ini tiap bulan jalan-jalan Cilegon. Gitu. Udah kayak deket banget. Ya kadang-kadang bahkan orang ada bilang begini, emang nggak bosen ya gitu. Iya ya. Ya janganlah, kalau bosen jangan. Setiap orang kesana kalau rindu bener-bener rindu. Apalagi kalau ini kita tarik ke belakang dulu. Artinya memang segala sesuatu itu saya sampaikan tidak semuanya harus dengan uang sebenarnya. Jadi ada orang yang mengatakan kita mau ke sana harus dengan uang dong, punya uang banyak sebagainya. Sebenarnya bagaimana kita? Ya jujur
saya kalau kayaknya kalaupun juga mau berangkat dengan pakai uang kayaknya ya kalau tiap bulan kayaknya nggak mungkin juga gitu ya, harus punya tabungan sebagainya kan gitu, harus banyak yang diprioritaskan juga kan. Tetapi memang karena bila kita Allah yang mengatur semuanya dan jalannya sudah begini ya alhamdulillah. Harapan orang yang memang pergi ke sana saya bisa berangkat dengan tanpa mengeluarkan biaya bahkan saya dapat keuntungan dari itu. Mulai bisnis sejak bujangan atau Ya betul, jangan saya sudah bersama kakak jadi ya, biasalah dulunya menyetir gitu kan, jadi pendampingnya apa gitu. Itu tentunya kan karena kita bisa, kita dipercaya dan itu jalannya. sekarang sudah berkeluarga? Sudah. Berapa anak? Saya juga. Sama usia istri juga 30. Istri kelahiran 95. Sampai rapi usia. Saya 88 sih 95, berarti beda berapa tahun? Gak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Berarti kalau misalkan ada pasangan yang bedanya 5 tahun, 7 tahun, cuma angka doang? Itu semua angka doang itu. Bagaimana kita bawanya aja. Ya, kalau meskipun kita umurnya tuaan yang cewek juga kalau baru ribut aja kan gitu. Iya begitu. Kan katanya sih, oh ya ini pandangan umum, harus laki-laki harus lebih tua dibanding perempuan. Iya betul. Ya kan saya juga Laki-laki pemimpin. ya karena yang posisinya kita sih melihatnya apa ya, karena seorang pemimpin kemudian juga sebagai kepala rumah tangga ya mas leadernya memang ada di laki-laki kan. Masa iya gitu. Kecuali mungkin Rasul dulu kalau ikutnya di Rasul Siti Khadijah pertama kali menikah dengan Khadijah tujuannya dakwah kan. Yang dinikahi juga janda kaya gitu. Modal Rasul berdakwah adalah dari Siti Khadijah gitu. Mungkin kalau dengan tanpa Siti Khadijah ya nggak bisa berdakwah. Itu sih, itu kan sudah garis jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul berarti sudah tahu lah ya. Ya betul. Jadi jangan kita melihat dari sisi ini aja gitu kan. Itulah memang jalan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang memang sudah direncanakan karena Rasul adalah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi penyempurna dari segala manusia adalah Rasul. Patokannya terus Ya. karena manusia super. Selain terus kalau ada ini lagi apa namanya? Mungkin ada juga kebetulan di tempat ini sambil promosi Ini di syutingnya di tempatnya. tempat ini kopi yang kita minum ini adalah produk dari Batigo Food and Cafe, bukan promosi ini, hanya menyampaikan saja kebetulan tempatnya di sini. Ya ini Batigo ini adalah coffee shop, ya tempat kopi, kemudian juga ada foodnya, ada makanannya gitu ya. Tempat inilah mungkin tempat nongkrong saya. Jadi daripada nongkrong tempat lain, tempat orang mending nongkrong tempat sendiri gitu kan. Jadi hobi ngopi saya, hobi nongkrong, ya udah buat kafe gitu, buat nongkrong dan buat kopi sendiri. Berarti kalau nyari ikan haji di mana ya? Berarti Ada di ada. Tiap hari. Yang enggak juga Oh, sih. juga. Takutnya takut haji di mana gitu. Haji mau ngopi nih. Berarti ini punya sendiri sejak tahun Sejak 2021. 2021 tahun. Ya, Ini tempatnya gede, luar biasa. Ini tepatnya di mana alamatnya? ini di Ciwidey, lingkungan Pabuaran. Ciwidey maksudnya di Kecamatan Cilegon. Persis sebelah di perkemahan, rumahan bumi Akata Asli. Ini tempatnya ini pertama kali saya kesana. Oh, baru pertama kali. Seriusan. Udah nikah? Belum. Saya sponsorin wedding di sini ya. Oke, asik. Gitu ya. Tadi saya habis ngobrol juga sama pimpinan di CCN. Kamu usianya berapa sekarang? Kan saya sekarang 24. Kalau mau ikutin arahan saya nikah 27 katanya gitu. Iya gitu. Kalau patokannya saya 27. Ya, gitu tapi gimana? Bisa saya. Benar segerakan. Berarti ini adalah coffee shop. Kalau misalkan ada kegiatan apapun, mau private di sini. Kalau di wedding sudah ada 3. Udah pernah? Sudah ada 3 pasangan yang wedding di sini. Mau jadi pasangan keempat. Yang keempat kali ini. Iya. Ya. Teman-teman ini luar biasa gede. Di bawah juga masih ada. Di bawah hanya musola, toilet dan dapur. Memang tempat ini saya set memang buat punya venue, event-event minggu depan, malam minggu depan itu ada apa namanya kompetisi apa Mobile Legends. Iya. Malam Sabtu malam Minggu. Pertama kali. Sudah kedua Mobile Legends itu. Iya. Jadi kita memang ya peruntukan anak-anak muda lah. Saya bilang kalau mau mengadakan kegiatan datang ke sini. Tidak itu biaya. Saya kasih free gratis.
kan, panggil teman-teman bagaimana caranya meramaikan, kemudian juga hobi-hobi dari Cilegon, terutama di e-sport gitu kan, kita support tuh. Seenggaknya meskipun saya hanya punya tempat nih, menyediakan tempat, itu kan bagian dari support. Terakhir event di sana. Terakhir event di sini kemarin anak motor anniversary, anak motor CB 150 anniversary ulang tahun. Kemudian mereka mengundang dari luar daerah, mungkin ada sampai 300 sampai 500 motor dari sini Masuk. di atas. Di atas. Iya kan. Masuk. Agak sulit memang tangga. Bukan biasa kalau tangga pakai apa eskalator. Cuma ya motornya pernah dimasukin ke bawah gitu. Ada. Kan? Iya, diangkat juga dia kan. Karena memang posisinya di sini mereka ngambil tempat yang luas sebetulnya. Akhirnya ngambillah tempat di sini karena memang untuk bisa menampung di atas 100 orang kan. Kalau semuanya kayaknya satu kota cukup kali ya. Kalau buat kampanye aman lah. Itu kayaknya di ending aja tuh. Dan juga tadi saya ngebaca sekilas Kang Haji Rohmat ini sebagai DPD Laski. Ini baru pertama kali dengan Laski apa? Ya betul. Ini saya juga tahun pertama saya juga 2022 musda. Ya, sampai sekarang nih betul ke 2023 ya. Insya Allah tanggal 27 saya baru dilantik. Oktober ini. Tanggal 27 besok saya baru dilantik. Tapi musdanya sudah lama gitu. Karena memang ada sesuatu di pusat yang akhirnya membuat kita terhambat. Cuman ini tidak jadi hambatan buat kami pengurus DPD untuk melakukan sesuatu gebrakan dalam sebuah organisasi, suatu kegiatan. Baru malam ini saja saya sebelum podcastnya habis. Karena kan tadi di atas ramai. Ya betul. Dan jelas itu adalah sebuah wadah. Sebuah wadah untuk lembaga seni dan qasidah. Yang seni dan qasidah. Islami. Kalau di luar Islami berarti? Luar Islami tidak meliputi itu. Ya. Mungkin di luar ada kali ya kesenian yang mungkin ada menaungi lagi. Kalau Laski khusus yang Islami kayak hadroh. Iya betul. Marawis juga masuk gitu ya. Kemudian sholawat juga masuk gitu ya. Pokoknya seni-seni Islami dan qasidah. Di tempatnya di Las. Tempatnya di Las. Periode sampai tahun berapa? Periode 2026. 2022 berarti 23, 4, 5, 6, 7. 5 tahun. Jalan-jalan. Saya hobi sebenarnya, kembali lagi saya hobi karena hobi di musik, ya kan. Saya hobi di musik. Dulu memang waktu di pesantren juga saya ikut qasidah kan begitu kan. Jadi ya kalau ngeband saya nggak bisa gitu. Kalau ngeband saya nggak bisa, cuma hobi juga. Kalau untuk ya nyanyi Evan bisa lah, makanya di Batigo pun juga kita sering mengadakan ada lah musik bahkan sering kegiatan-kegiatan event yang memang apa ya tim-tim band indie lokal gitu kita tampilkan sih juga sering karena saya hobi dari musik, tidak hanya musik di musik Islami ya, artinya yang modern juga saya hobi. Apa biasanya main apa kalau musik modern? Saya nggak bisa sebenarnya. Ya cuma seenggaknya jadi backing vokal bisa. Gitu backing vokal. Berarti Laski itu ada sebuah wadah tempat di mana yang hobi gitu, hobi yang Islam gitu. Jadi silakan gabung kelas. Nggak ada tahapan seperti itu. Oh nggak ada. Kita semuanya kita cover, semuanya terbuka. Kita welcome untuk siapapun juga. Yang terutama adalah memang ini kita ambilnya apa ya? Ini adalah kesenian yang tradisi lama ada. Ya. Kalau saya dulu orang tua saya, kakak saya gitu kan ikut di qasidahan itu. Dari dulu zaman saya lahir itu sudah ada. Jadi ini adalah peninggalan orang-orang terdahulu kan pada saat ini. Nah, kemudian tugas kami di Laski adalah untuk menjamin bagaimana keberlangsungan adat, keberlangsungan seni budayanya. Iya kan seni budaya. Artinya kota Cilegon orang tua siapa yang nggak tahu qasidah? Ini karena orang baru yang akhirnya Mas nih nggak saya baru tahu Laski ini gitu. Karena memang tidak ada di lingkungannya mungkin yang akhirnya kita tidak tahu tentang itu.
DKM doang itu bisa. Iya kan begitu kan, nah itu dia, taunya kan bukan las gitu bahkan persidahan aja begitu. Risma. Ya, makanya ini tugas kami untuk bagaimana mensiarkan ke masyarakat agar memang laski ini diketahui oleh masyarakat umum yang mana di dalamnya adalah Gratis setiap kotanya ada sampai ke pusat. Kita pengurus kalau di kota namanya DPD. Kemudian nanti ada DPW sampai jadi DPW. Kita ini ke satu kesatuan sampai di tingkat pusat. Bahkan nanti kita di tanggal 9 November nanti ada event nasional. Tempatnya di DKI Jakarta. Ya, kalau rumahnya DKI Jakarta, nanti kita akan provinsi dulu pada tanggal 1 November di Lebak. Jadi tadi pun saya melaksanakan kegiatan itu adalah tahapan seleksi untuk peserta yang akan mewakili DPD Laski Kota Cilegon untuk tingkat provinsi. Itu kurang lebih untuk rebana klasik. Ada rebana klasiknya ada 4 tim, kali 11 itu sudah 44. Kemudian bintang vokalis ada 6, 12, sekitar 50 lebih yang akan kita kirim peserta ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional dan bisa bawa nama baik Kota Cilegon. full ya. Kalau biaya kami katakan enggak. Sejarah dari dulunya memang kita biasa cari sendiri. Makanya tugas kami pengurus yang saat ini bagaimana caranya, bukan apa ya, kita benar-benar buktikan kepada masyarakat Kota Cilegon, kita buktikan kepada pemerintah Kota Cilegon bahwa kita punya kontribusi dalam benar-benar mensiarkan seni kasidah, yaitu adalah seni budaya yang ada di Kota Cilegon. Nah, ini kan bagian tugas dari mereka sebenarnya, kita bantu lah. Ya. Nah, dengan kita bantu jangan sampai pemerintah lupa dong. Nah, mudah-mudahan sih kita akan lihat nanti tanggal 27 kita akan mengadakan kegiatan Festival Qasidah dan Sholawat tingkat Kota Cilegon. Akan kami undang wali kota dan ketua DPRD mungkin, dan kami sampaikan visi misi. Ya. Karena yang kotanya cukup banyak memang. Gimana pakai ya nah, sebenarnya itu kan apa namanya ini apa ya masing-masing cabang, makanya kan nggak jauh dengan FTQ itu ya, FTQ kan juga begitu, ada cabang Sarhil, ada Fahmil, ada Tilawah kan. Kita juga ada bintang vokalis Popreli, bintang vokalis Gambus gitu kan, rebana klasik remaja, rebana klasik dewasa, ada tingkatan. Jadi buat anak-anak juga bintang vokalis itu ada. Sebenarnya banyak sekali, dan ini ternyata giroh masyarakat sangat luas, sangat tinggi. Artinya ya ini tugas dari Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dia memang tugasnya untuk melestarikan budaya ini, kesenian ini gitu ya. Cuma kami bantu lah. Mudah-mudahan juga pemerintah paham dengan hal ini dan bisa membantu kami dalam menjalankan program-program yang sudah kami rencanakan. karena memang harus setiap apa namanya DKM kali ada semuanya itu. Sebenarnya sih harusnya itu kita kalau di remajanya mungkin sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, anak-anak SD juga sudah banyak tuh. Ya kalau kegiatan-kegiatan festival kesenian misalkan dengan anak-anak FASI ya, kalau nggak salah, Festival Anak Soleh Indonesia gitu ya, ada kosidahnya itu buat anak-anak tuh. Kemudian juga ibu-ibu Mas Salim gitu kan. Dan malah saya berharap nih, mudah-mudahan ada yang mendengar juga para pemangku kebijakan. Saya inginnya adalah Laski ini bisa bersinergi dengan pemerintah saat kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran MTQ. Karena ada beberapa kabupaten kota yang di Indonesia tentunya, bahkan Kalimantan. Kalau Kalimantan tuh hampir rata kabupaten kotanya semua berkolaborasi saat MTQ tingkat kabupaten kota dengan Laski. Jadi saat MTQ itu ada kegiatan kosidahnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan percontohan dan Cilegon bisa melakukan ini. Amin. Banget. Saya merasa berdosa baru tahu gitu. Jadi ya makanya kan tugas kita. Dan ini jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita berhenti. Ya, artinya saya juga bangga dengan teman-teman senior-senior. Kakak kelas saya dulu dari sekolah, begitu kan, melihat masih semangat, begitu kan. Ya, jadi kenapa kita tidak semangat dengan mereka? Ibu-ibu juga yang anaknya banyak, cucunya banyak, gitu ya. Dia semangat latihan, kemudian juga ikut perlombaan sebagainya, masa kita tidak kan?
Artinya tetapi sekali lagi tujuan kami adalah karena memang kesenian ini adalah kesenian budaya dan saya lebih senang di kebudayaan gitu kan, keseniannya, dan memang kita dorong mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang baik gitu, yang memang kontribusi bagi masyarakat Cilegon. budaya. Betul. Iya, kalau kita berhenti ya sudah, anak cucu kita tidak akan tahu dengan budaya ini. Nggak kebayang tuh fenomenanya kalau misalkan sebuah budaya berhenti gitu aja. Kayak ya artinya kasihan ke nilai-nilai yang apa namanya kebudayaan Islam gitu. Tapi kalau di kota Cilegon ini apakah masih minim beritahunya budaya Islam? Sebenarnya kalau dibilang minim tidak, karena memang kita dulu sebagai kota santri. Zaman saya itu disebut kota santri sebelum kota Baja gitu loh. Jadi sebetulnya kota santri dulu, meskipun sekarang Pandeglang mungkin. Cuman memang Cilegon juga kota santri, karena siapa yang nggak tahu Al-Jauhar Qunaniyah, siapa yang nggak tahu Al-Akhliyah kan gitu. Artinya itu adalah ulama-ulama besar ada di situ semua. Artinya itu semua sebagai kota santri, makanya seni budaya itu dari dulu sudah ada. Dengan bertambahnya waktu, zaman yang berubah kan begitu kan, yang akhirnya apalagi Cilegon ini adalah pintunya Pulau Jawa. Dari Sumatera kan datang ya kan. Ya, kemudian juga Banten di Tangerang juga dari beberapa daerah. Soekarno-Hatta itulah pintu dan gerbangnya memang dari luar untuk menuju ke Pulau Jawa kan gitu. Ya, mungkin salah satunya kota Cilegon yang akhirnya berubah lah. Anak-anak kita, para kaum remaja yang mungkin juga usia-usia yang milenial, Z ya, generasi Z, mungkin sudah tidak tertarik lagi ya. Karena apa? Karena yang orang tua atau senior-seniornya sudah perhatikan perasaan budaya itu. Makanya harapannya sih memang kita adalah salah satu wadah yang memang membantu kota Cilegon untuk melestarikan budaya. Gimana cara merawat ras gini sejak sejak Cilegon jadi kota Cilegon kurang lebih 4 tahun. 24 Ulang tahun Cilegon ya, dari 2000 ya, jadi itulah pasti dari bahkan saya tadi cek apa namanya historinya dari 99 itu, tahun 99 kota Cilegon sudah mengutus apa namanya tim Laski untuk tim nasional saat itu di Jakarta dari mulai tahun 99. Tadi sudah saya cek sejarahnya, ya ada senior-senior kita yang memang saya masih ini apa namanya terima kasih sekali ya sama sosok seorang yang memang sekarang saya jadikan sebagai dewan pembina di Indonesia, karena beliau lah yang memang semangat membina kita semuanya dari mulai kita kecil sampai sekarang ini. Beliau masih semangat terus untuk mengusir kami aset yang jamin gitu. Beliau adalah senior masternya masih dari kota Cilegon. Dan tadi gue juga ada dan beliau yang sering bawa kita ke internasional. Hampir selalu mendapatkan juara kedua dalam setiap event ini. Jadi selalu dapat terbaik dua karena memang posisinya adalah apa ya? Berarti kita diperhitungkan sama di kabupaten kota di provinsi lain kita diperhitungkan. memang mungkin historisnya adalah Cilegon kota santri, saatnya ya silakan gimana caranya supaya budaya bisa kita Cilegon ya semoga sih harapannya bisa apa namanya juara, karena kan tadi kan hampir Iya. Makanya target kita sekarang saya bilang nanti target kita adalah juara satu ya. Pokoknya jangan sampai nanti ada yang kosong, semua cabang kita isi. Mumpung kita jaraknya dekat nih gitu. Kalau nggak ada pembiayaan dari pemerintah, bagaimana kita berangkat? gimana pun caranya. Gimana cara kita berangkat? Artinya segala sesuatunya kita bisa ambil solusi, kita bisa berangkat. Insya Allah tidak ada kata Iya, Mas, ini Cilegon. tidak support.
Total di las Gambir ya saya gitu. Anggota ada 40. 10 ya. Iya, Latihan sampai Gambir. Latihan sampai Gambir lagi. orang. Terakhir ada para tokoh yang Oh, masuk kontak anu nih wong pusat tadi kan. Oh. Iya, dari pejabat pemerintah agar ikut andil sama sih. jelas. Saya merasa berdoa saya ternyata meski yang setiap motornya ada sampai pusatnya di Jakarta. Pusatnya Jakarta. Saya baru kemarin di tanggal 28 September itu Rakernas Tangerang. Kita Banten sebagai tuan rumah. Jadi yang hadir saat itu ada 26 provinsi se-Indonesia, termasuk Banten. Kebetulan karena kita tuan rumah, jadi saya selaku ketua DPD ikut hadir di sana sebagai jadi peserta juga, karena ada sertifikasi dewan juri. Jadi kita mendapat sertifikasi untuk sebagai juri sampai nasional. Jadi pelatihannya ada selalu Rakernas. Kalau nggak ada sertifikasi nggak bisa Ya, kan juri juga nggak bisa sembarangan jadi juri kan Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya ada sertifikasinya gitu, karena memang ya ada ilmunya kan, nggak bisa main nilainya aja. Capaian tertinggi dari apalagi DPD Kota Cilegon adalah Mengikuti kegiatan nasional meraih juara kedua. dapat tuh hadiah. Dia dapat hadiah dari sana, dari sini nggak ada. Ada jadi nggak ada. Iya. Kemarin kita bawa remaja putra Rebana Klasik, ya kan? Dapat juara 2 di Karawang. Kalau mana pas? Rebana Klasik itu posidahan, ya, tapi remaja-remaja yang seusia maksimal 24 tahun. Maksimal 24 tahun. Minimalnya nggak ada. Minimalnya nggak ada sih sebenarnya, tapi dari mulai umur 18 lah, gitu, lulus SMA ya, klasik, Rebana Klasik. Itu kita udah dapatkan juara 2. Yang lain tuh, oh iya, nunjukin kalau dia ada penghargaan dari pemerintah setempat begitu kan, pulang-pulang disambut kan begitu. Di sini ya berangkat aja kagak dikasih uang saku gitu kan, pulang-pulang apalagi padahal yang dibawa adalah Kota Cilegon. Tapi saat itu bukan urusan saya, tapi sebelumnya. Makanya ini adalah tanggung jawab saya selaku ketua DPD ini, bagaimana caranya nanti ketika kami mengirimkan peserta ini dan pemerintah melihat bahwa ini warga Cilegon loh, ini membawa nama baik Kota Cilegon loh, ya. Apa yang kami berikan itu sebatas bisa membawa nama saja, tapi mudah-mudahan pemerintah juga bisa menghargai kerja keras kita, meskipun bukan dengan uang ya, gitu loh. Artinya sesuatu itu ya bisa ditunjukkan dengan hal-hal lain. Gitu. Luar biasa. Artinya ya tadi saya masih keingat yang bagaimana caranya 50 orang ini harus berangkat. 50 orang kan nggak sedikit. Iya betul. Baik aja. Kalau kita kasih makan juga kan, kalau makanya kan ya benar-benar bisa melirik lah. Artinya kita juga pengen dinas kebudayaan dan pariwisata, Dikbud ya sekarang dinas pendidikan dan kebudayaan, kemarin kalau itu pendidikan dan kebudayaan, mudah-mudahan bisa memperhatikan itu dan sampai ke telinga Pak Wali Kota dan bisa perhatikan kerja keras kita sebagai delegasi, karena budaya ini sekali penting di pemerintah pusat, karena dengan budaya hilang itu maka keindahan dari sebuah kota itu hilang. Iya. Contoh misalnya jadi posidahan di silat. Pencak silat ada gipsi di dalamnya. Kalau tidak benar-benar bisa merangkul gipsi, di silat hilang saja di Kota Cilegon itu ya sudah tidak ada lagi sesuatu yang dibanggakan dari Kota Cilegon. Jawara Banten kan begitu kan, silatnya nggak ada kan. Kemudian qasidah misalnya, seni budaya Islam yang dulu Kota Santri hilang saja kan. Ini harus sebenarnya tugas pemerintah. Kita sih bisa aja diam, ya kan, bodo amat tuh kan, gitu kan, tapi nggak begitu. Karena kami juga adalah merasakan bahwasanya kita tanggung jawab sebagai masyarakat Kota Cilegon yang peduli akan asalnya di budaya Islam. Apa sih alasan seseorang datang ke sebuah tempat yang pandangan utamanya adalah perilaku? Kalau kata orang sih, orang berbondong-bondong datang ke Bali
Iya, 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 iya. Sepakat. Sepakat. Sangat sepakat. Kenapa saya sepakat? Alhamdulillah orang Cilegon di Laskin ya itu didatangi dari beberapa provinsi untuk berlatih di sini. Bahkan kita sering mengutus pelatih dari Kota Cilegon sampai ke Kalimantan. Kalimantan itu sering lah. Kalau itu Kalimantan sering. Bahkan dia sampai seminggu di sana ngelatih. Karena melihat skill Cilegon yang memang secara nasional sangat diperhitungkan. Jadi akhirnya melihat itu, oh, pelatihnya diambil, dibawa ke sana, melatih di sana. Ya kita yang di sini tidak diperhatikan, gitu loh. Bahkan dia di luar provinsi diambil kan begitu kan, dihargai kan begitu kan. Dan pelatih asuhan dia tim didikan banyak di sana. Pemerintah hanya support. Pernah Batiku kedatangan dari Bupati Kalimantan Utara saat itu. Di daerah Kalimantan Utara Bupati apa, kabupaten apa, datang ke sini. Dia datang pengen ketemu sama pelatih Kosida. Main gabus di sini, kemudian saat itu diundang saat MTI di Kalimantan, dihargai di sana. Gitu loh. Ya, artinya ini juga perlu perhatian dari pemerintah. Jangan sampai ini kita warga Cilegon di kesenian Kosida ini lari ke provinsi lain, ke daerah lain karena memang tidak dihargai di sini. Gitu. Padahal mereka benar-benar sangat perhatian loh. Sekali lagi kita cukup minta perhatian aja dulu. Gampang masalah duit lah, pemerintah sangat mudah kan cari CSR atau apalah, gampang lah begitu. Kalau mau disuruh semua, tinggal kita diperhatikan aja. Siap, setuju. Sepakat. Perhatian dulu ya, untuk apresiasi. Apresiasi apapun. Iya. Makanya itu adalah salah satu. Makanya saya pengen bareng-bareng sama teman-teman yang memang bergerak di budaya. Ya apapun itu lembaga, apapun itu wadahnya, kita bareng-bareng mendorong masyarakat Kota Cilegon agar cinta dan kebudayaan. Kemudian juga karena kita mendorong juga ke pemerintah agar perhatian kepada kebudayaan. Sekali lagi kita bisa saja kalau mogok budaya, jangan mogok budaya kita diam, nggak usah ngapa-ngapain deh, sudah semua diam. Dalam arti masyarakat yang kita nih sebagai masyarakat yang peduli akan budaya, udah diam aja deh. Nggak usah punya kegiatan, nggak usah melakukan sesuatu hal yang nggak usah. Coba pemerintah mau apa? Nggak bakal bisa apa-apa. Paling orang dinas kerjaannya kunjungan, ya kan? Kemudian kunjungan kerja lah,